Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang pelatihan sambil bersandar di dinding. Dia melirik semua orang di area istirahat. Meskipun dia tampak seolah-olah dia tidak menimbulkan ancaman baik bagi manusia maupun binatang, keganasan yang samar-samar terkandung di dalam pupil itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Sebenarnya Senior Ziyan. Ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul. Dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain saat dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan. Namun, alamat yang dia gunakan itu memberikan perasaan aneh. Bayangkan saja, seorang pria yang tampak seperti gorila besar sebenarnya sedang berbicara kepada seorang gadis kecil, yang hanya setinggi pinggangnya, dengan cara yang begitu hormat dan ketakutan. Sepertinya tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah situasi biasa. Ziyan meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah tersebut. Saat dia masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru mundur. Mereka takut menjadi pihak yang tidak bersalah yang akhirnya menderita saat menonton perselingkuhan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiao Yan. Seluruh tubuhnya segera menjadi tidak nyaman saat melihat bahwa Ziyan sebenarnya berjalan ke arah mereka. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang besar untuk Brute Force Queen yang menakutkan ini. Hei, siapa yang mengganggumu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah kaki Ziyan berhenti di samping Xiao Yan. Dia mengerutkan bibirnya ke arah Xiao Yan dan berkata, katakan padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan sepasang matanya yang besar, cerdas, dan gelap untuk menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang ditatap olehnya buru-buru menggelengkan kepala sambil merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Wajah Yao Zheng berkedut sedikit saat dia berdiri di samping Liu Qing. Dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan setengah dari tubuhnya di belakang Liu Qing. Sepertinya tidak ada yang berani membuat marah monster kecil ini yang membuat takut semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Ini hanya konflik kecil. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang. Meskipun dia jelas tahu bahwa Ziyan adalah magical beast yang sangat kuat, dia akhirnya tidak dapat menangani pikiran menggunakan namanya untuk kesombongan karena penampilan gadis kecil ini. Apalagi, belum benar-benar mencapai tahap yang disebut bully. Kedua belah pihak sedikit menderita karena pertukarannya dengan Yao Zheng sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu seri. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika Xiao Yan menyebut nama Yao Zheng, kemungkinan besar Ziyan akan segera mengeluarkan nama Yao Zheng untuk mendapatkan pukulan yang diberikan karakternya. Pada saat itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertindak untuk melindungi Yao Zheng. Meskipun dia tidak takut pada Lin Xiuya di akademi dalam ini, dia tidak bisa menahan rasa takut ketika berhadapan dengan monster kecil ini. Memiliki konflik dengannya adalah sesuatu yang Liu Qing benar-benar tidak ingin alami. Ziyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa berhenti menyempurnakan Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku membantu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil ini berpikir bahwa alasan Xiao Yan menolak bantuannya sebenarnya karena dia ingin menghindari tanggung jawab untuk membantunya memperbaiki Danwan. Dia memang gadis kecil yang lucu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membatalkan janji saya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa ramuan obat dan datang menemukan saya setelah Anda selesai makan Danwan. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala Ziyan. Tiba-tiba,
dia merasa tatapan di sekitarnya agak aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tertegun untuk melihatnya, tangannya yang sedang mengusap kepala Ziyan. Buat orang itu terbang dengan tamparan. Suara gumaman lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Ziyan adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di peringkat kuat ini. Saat itu, tidak ada kekurangan orang yang kuat dan berani yang menantang dirinya. Namun, masing-masing dan setiap dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan yang halus dan kecil itu. Akhirnya, mereka berakhir dengan tulang patah dan tendon mereka terluka. Meskipun mereka benar-benar pulih dari luka-luka mereka, pemandangan menakutkan semacam itu cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa sombong ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berani memperlakukan Ziyan dengan cara ini. Tentu saja, peristiwa yang mereka antisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi pada Xiao Yan. Ziyan hanya menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak senang dan menamparkan tangan Xiao Yan. Kata-katanya yang menegur menyebabkan wajah semua orang di sekitarnya bergerak-gerak. Sejak kapan, Brute Force Queen, ini menjadi semudah ini untuk diajak bicara? Tangan Xiao Yan yang menggosok juga berhenti karena malu setelah menjadi fokus dari begitu banyak mata. Dia segera menariknya dengan cara yang canggung. Liu Qing mengeluarkan batuk kering. Sejak Ziyan muncul, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Dari tampang aksi antara Xiao Yan dan Ziyan, ternyata hubungan keduanya tidak buruk. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, Brute Force Queen itu akan menyerang dan memukulnya. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Segala dendam bisa diselesaikan di kompetisi besar. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing bertepuk tangan saat dia berkata dengan lemah. Begitu dia melakukannya, dia melihat Xiao Yan lagi sebelum melambaikan tangannya, membawa Yao Sheng dan yang lainnya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan ini. Penonton di sekitarnya juga mengangkat bahu mereka ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan segalanya. Setelah itu, mereka mulai menyebar perlahan dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci itu. Dengan monster ini membantu Anda, mengapa Anda harus takut pada Liu Qing? Jari Lin Yan dengan lembut menusuk punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak terus terjerat dalam topik ini. Setelah dengan malas meregangkan pinggangnya, dia berkata, semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan, kan? Apakah ada batasan? Petik 2. Tentu saja ada. Lin Yan memutar matanya dan berkata, tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut diferensiasi antara tinggi, menengah, dan rendah. Pada dasarnya, semua itu disiapkan untuk para ahli di peringkat kuat. Namun, apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkat Anda di peringkat kuat? Petik 2. Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di peringkat kuat. Oleh karena itu, ruang pelatihan yang Anda tunjuk ada di sana. Lin Yan berbalik dan menunjuk ke sudut tidak jauh. Tempat itu memiliki ruang pelatihan yang berdiri sendiri. Ruang pelatihan ini mungkin jauh lebih indah jika dibandingkan dengan ruang pelatihan beberapa tingkat di atas, tetapi di bawah sini, itu hanya tampak sederhana jika dibandingkan dengan ruang pelatihan di sisi lain dari area peristirahatan. Ada nomor di pintu ruang pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat. Semakin jauh di depan peringkat ruang pelatihan, semakin baik efeknya. Saat ini, saya menggunakan nomor 9 ruang pelatihan. Hihi, berlatih di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari nomor 31 ruang pelatihan. Lin Yan tertawa. Tawanya mengandung nada sombong. Xiao Yan mengangguk sedikit.
Dia mengabaikan Lin Yan yang sombong saat dia berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihannya. Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan baru saja berbalik saat suara Ziyan terdengar. Iya, kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Tidak, 1. Kecepatan latihannya setidaknya 2-3 kali lebih cepat daripada tidak. 9. Suara lembut Ziyan menyebabkan senyum di wajah Lin Yan langsung menegang. Segera, wajahnya dipenuhi rasa iri saat dia menatap Xiao Yan. Tidak, satu ruang pelatihan. Ini adalah ruang pelatihan yang didedikasikan untuk penggunaan monster kecil ini. Orang-orang di 20 besar, peringkat kuat, telah mendambakannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan. Karenanya, mereka hanya bisa iri. Benar-benar diharapkan bahwa Ziyan benar-benar akan meminjamkan ruang pelatihannya kepada Xiao Yan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah menikmati. Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihannya kepada orang lain. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Lin Yan merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya, akademi dalam tidak akan mengganggu siapa yang meminjamkan ruang pelatihan selama pemiliknya mau. Xiao Yan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berbicara dengan Ziyan, baiklah. Saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan pelatihan yang cepat dari nomor 1 ruang pelatihan. Hanya ada 20 hari dari sekarang ke kompetisi besar. Meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat adalah hal terpenting bagi Xiao Yan saat ini. Dia akan tampak sedikit manja jika dia menolaknya lagi. Senyum segera terangkat di wajah Ziyan ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki Danwan saat Anda berlatih. Iya, Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. Ikuti aku. Ziyan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiao Yan setuju dengan cara yang tegas. Dia buru-buru memimpin jalan. Di belakangnya, Xiao Yan mengangkat bahunya ke arah wajah iri Lin Yan sebelum mengikutinya. Setelah melewati area peristirahatan, ruang pelatihan luas lainnya segera muncul di tatapan Xiao Yan. Saat dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan sedikit energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan ini. Sepanjang jalan, Xiao Yan memang melihat angka-angka di pintu beberapa ruang pelatihan seperti yang disebutkan Lin Yan. Mulai dari angka 20, energi hangat yang merembes keluar dari ruang pelatihan tumbuh semakin kuat semakin maju. Ketika mereka berjalan ke kamar yang berada dalam 10 kamar pertama, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang energi merah pucat melayang seperti filamen di udara dengan mata telanjang. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan tak henti-hentinya takjub. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar ruang pelatihan yang luas di area terdalam. Ruang pelatihan ini agak aneh. Ruang pelatihan lain akan memiliki energi yang kuat meluap. Tempat ini, bagaimanapun, benar-benar kosong. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan sedikit pun energi di dalamnya saat dia berdiri di luar. Tidak perlu melanjutkan penginderaan. Ini tidak, satu ruang pelatihan itu unik. Energi di dalamnya terlalu kuat. Bahan biasa akan meledak karenanya. Oleh karena itu, hanya bahan khusus ini yang dapat sepenuhnya menghentikan tumpahan energi yang dapat digunakan. Ziyan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjuk ke pintu logam hitam pekat di ujung koridor dan berkata, jangan pergi ke sana. Orang dilarang memasuki tempat itu. Bahkan saya harus dikirim ke sel isolasi jika seorang penatua menemukan saya masuk. Oleh karena itu, Anda harus sedikit berhati-hati. Petik 2. Tatapan Xiao Yan mengikuti tangan Ziyan saat dia melihat ke atas. Di balik pintu logam hitam pekat ada kegelapan seperti tinta yang tidak menghilang. Dia sedikit mengernyit dan baru saja akan menoleh ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Pada saat itu,
dia dengan jelas merasakan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Hanya ada satu hal di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini yang dapat menyebabkan api inti teratai hijau memiliki aktivitas seperti itu. The Valen Heart Flame. Xiaoyan perlahan menghirup udara panas. Dia melihat dalam-dalam ke pintu logam hitam sebelumnya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mendorong pintu kelas tertinggi nomor 1 ruang pelatihan di lantai 6. Pintu didorong terbuka. Segera, cahaya kuat berwarna merah pucat tiba-tiba melonjak, menyebabkan Xiaoyan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membukanya lama kemudian dan mengamati pemandangan di ruangan itu. Keheranan di wajahnya semakin padat. Bagian dalam ruang pelatihan yang luas pada dasarnya telah ditutupi oleh lapisan kabut merah pucat yang tebal. Seseorang hanya bisa melihat tempat 2-3 meter di depannya. Kemanapun pandangan diarahkan ke area di depan, tertutupi oleh warna merah pucat yang pekat. Wajah Xiaoyan membawa keheranan saat dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera, perasaan hangat dikirim dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiaoyan, berubah menjadi benang energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat, kejutan melintas di mata Xiaoyan. Dia menghirup udara dingin yang dalam. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara lembut. Tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar daripada ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat 5. Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa dia akan benar-benar bisa merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. Tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan tatapan iri. Ziyan dengan arogan mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu hitam pucat, yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya, di tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada taki kecil. Tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini tempat latihan. Anda memiliki Fire Crystal Card sendiri, bukan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Ini tidak, satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan 30 hari energi api. Ziyan mengayunkan kuncir kudanya saat dia memperlihatkan 2 gigi taring sambil berbicara sambil tersenyum. 30 hari energi api, biaya pelatihan yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Xiaoyan yang kaya dan percaya diri tanpa sengaja menghembuskan udara dingin dari sela-sela giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang hampir membutuhkan 1000 hari energi api untuk berlatih di sini selama 1 bulan. Astaga, Xiaoyan pasti tidak akan bisa berlatih di sini kalau bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati karena beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api, ini adalah sesuatu yang kebanyakan siswa biasa tidak akan bisa habiskan dalam 1 tahun penuh. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Ziyan buru-buru berbicara saat melihat tingkah Xiaoyan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia peroleh dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya. Meskipun yang pertama di peringkat kuat mampu memperoleh cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak punya metode apapun jika diminta mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu,
dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Ziyan, "Setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda tidak boleh datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping sampai saya bangun. Anda tidak harus tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi latihan saya. Jika tidak, Anda bisa terus makan bahan obat mentah itu di masa depan." Petik 2. Ancaman Xiaoyan jelas memiliki efek yang sangat besar pada Ziyan. Karena itu, kepala yang terakhir langsung mengangguk seperti ayam yang memakan biji-bijian. Cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiaoyan rileks dan tersenyum saat melihat aksi Ziyan ini. Dia mengeluarkan Fire Crystal Card dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam takik. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel pelatihan sementara matanya tertutup dengan tenang. Ziyan mengoceh dengan mulutnya saat dia melihat Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Dia membuat Xiaoyan menyeringai sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. The Fire Energy yang tidak ada. Pengurangan satu ruang pelatihan bisa disebut harga setinggi langit, tapi harus dikatakan bahwa efeknya memang bisa menandingi harga setinggi langit semacam ini. Ini adalah pemikiran yang muncul di hati Xiaoyan ketika dia melihat sekelompok Heart Flame yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Heart Flame yang terbentuk saat berlatih di beberapa level teratas bisa disebut thread atau gumpalan. The Heart Flame Dino ini telah muncul satu ruang pelatihan dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalamnya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah Heart Flame yang kuat ini, kecepatan Doqi sedang disempurnakan begitu cepat bahkan Xiaoyan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar Heart Flame yang tak terlihat melingkar dan naik di dekat hatinya. Gelombang demi gelombang Doqi yang kuat tak henti-hentinya mengikuti jalur Qi dan beredar. Setelah itu, dituangkan ke dalam, setelah kemunculan Doqi ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis setebal ibu jari dan tampak sebening kristal, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Doqi-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, Heart Flame, yang tak terlihat yang kuat ini, jalur Qi di tubuh Xiaoyan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu panas. Selain itu, ini adalah hasil setelah tubuh Xiaoyan telah mengalami penguatan oleh Core Quenching Body Milk. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, Heart Flame yang ganas kemungkinan akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling-guling dengan cara yang luar biasa saat itu muncul. Meskipun Xiaoyan sangat tidak sehat karena perasaan sakit yang menusuk, itu tidak menundanya sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Doqi untuk berulang kali melonjak dari bulu babi Do Crystal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, bulu babi Do Crystal di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang awal menjadi 7 duri. Setelah menjadi akrab dengan kelas Dowling selama periode waktu ini, Xiaoyan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampaknya setiap kali kekuatannya maju sekali, duri energi panjang akan menyusut kembali ke bulu babi Do Crystal. Menurut tebakan ini, kemungkinan Xiaoyan akan benar-benar dapat mencapai kelas Do Wang ketika dia telah menyerap semua dari 7 duri energi yang tersisa ke Do Crystal bulu babi itu. Xiaoyan merasa sangat tercengang dengan metode pengukuran khusus kelas Dowling ini. Ini menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dadoshi. Dengan bantuan Heart Flame yang liar dan kejam dari nomor 1 ruang pelatihan, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi panjang ketujuh di dalam bulu babi Do Crystal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut menjadi kristal Do, itu akan menunjukkan bahwa Xiaoyan telah mencapai tingkat bintang Dowling.
tidak ada waktu saat seseorang berlatih. Ini terutama dalam kasus seperti ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan doqi di tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari. Seseorang tidak akan memiliki sedikit pun perasaan waktu yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki nomor 1 ruang pelatihan. Ziyan datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama saat dia melihat kondisi pelatihan Xiao Yan. Sampai akhirnya, dia tidak berani membangunkan Xiao Yan dengan paksa. Dia benar-benar takut Xiao Yan akan berhenti memurnikan danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal ini, sepertinya dia harus kembali ke kehidupan yang menyedihkan dengan memakan bahan obat mentah. Manfaat yang dimiliki 5 hari ini terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang akan diketahui bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi doqi di tubuhnya juga menjadi jauh lebih halus. Duri energi ketujuh pada bulu babi do kristal telah menyusut hampir setengahnya. Dari sini, cukup melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya menarik diri dari kondisi latihannya setelah berlatih hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Ziyan yang sudah setengah hari menunggu di tempat ini. Dia mulai tersenyum agak malu ketika melihat sikap tidak bahagia gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima ramuan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memurnikan danwan. Saat itulah ekspresi Ziyan menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir sebulan pelatihan. Banjir yang kuat seperti gelombang doqi yang bergelombang di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Ini tidak, satu ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai memurnikan danwan Ziyan sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan sedikit menggerakkan tulangnya, tetapi tidak ada niat untuk keluar dari kamar. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan berlatih di bawah mata Ziyan, yang tampaknya merupakan tatapan yang digunakan saat melihat orang gila. "Kamu gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini?" Ziyan bergumam sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi. Rencana Xiao Yan ketika memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar adalah melakukan retret sampai awal peringkat kuat. Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15, kejadian tak terduga khusus muncul di menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang tenang. Suasana tenang di nomor 1 ruang pelatihan. Xiao Yan duduk bersila di tengah. Benang kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi kaya yang mengalir dalam jalur ki-nya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mengikuti pancaran suara yang teredam, nampaknya seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang awalnya tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba berguling dengan kuat seperti air mendidih. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi pelatihannya mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan sikap terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar, mengapa energi di bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan keras. Semua siswa di dalam menara, tinggalkan menara penyulingan ki langit yang berkobar dalam 10 menit berikutnya. Petik 2. Suara orang tua tiba-tiba bergema di seluruh bagian dalam menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, itu berada di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama.
Sesuatu telah terjadi di dalam menara, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.